Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Tri Putriani dalam acara podcast bersama. Kali ini ada dua bintang tamu. Yang pertama yaitu pengusaha muda yang bernama Rizka Aditya Putra. Malam Kak Putri. Malam. Dan yang kedua yaitu pakar ekonomi Frederick Jaya Siagian. Salam Mbak Putri. Langsung aja kita bertanya-tanya diskusi tentang kebijakan meningkatkan pangsa pasar baik di domestik maupun internasional. Saya ingin bertanya nih kepada Saudara Frederick tentang gimana sih keadaan ekonomi sekarang di masa pandemi? Ya, baiklah Mbak Putri ini telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini. Nah, ya tentunya pada saat ini adanya pandemi COVID-19, pembatasan aktivitas akibat pandemi ini telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa COVID itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Namun, saat ini sudah ada beberapa kegiatan bisnis yang gulung tikar dan memutuskan kerja ribuan buruhnya. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 menjadi pukulan besar atau berat bagi perekonomian di Indonesia. Tidak hanya itu, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil, dikala pemerintahan sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia. Pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui, sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakatnya. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak stabil atau tidak baik-baik saja. Ya, terima kasih kepada Mbak Putriani. Sekian jawaban dari saya mengenai kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Terima kasih nih kepada Saudara Frederick. Selanjutnya nih, saya ingin bertanya kepada Saudara Adit. Apa sih visi dan misi untuk meningkatkan pangsa pasar baik di domestik maupun internasional? Baik, terima kasih untuk Kak Tri Putriani atas pertanyaannya. Tentunya untuk meningkatkan pangsa pasar baik domestik ataupun pasar internasional, kita memiliki visi dan misi, Kak. Untuk sekarang, visi kita adalah terwujudnya pertanian dan perkebunan yang berwawasan agribisnis, berdaya saing dan berkelanjutan, dengan didukungnya sumber daya manusia yang maju dan mandiri dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Untuk misi sendiri, kita ada 4, Kak. Yang pertama adalah mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sendiri, dan yang kedua mewujudkan produk pertanian dan perkebunan yang berkualitas, dan tentunya memiliki daya saing untuk pasar internasional. Dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan petani kita. Dan keempat, mewujudkan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan yang berkualitas. Mungkin segitu saja sih Kak untuk visi dan misinya. Saya kembalikan lagi ke Kak Putriani. Terima kasih kepada Saudara Adit. Baiklah, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan kalian untuk perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dengan pasar internasional? Ya, saya akan menjawab. Pertama, harapan saya semoga kita semua, para pelaku ekonomi di Indonesia termasuk Saudara Adit, dapat selalu melakukan inovasi agar kita dapat bersama-sama melewati pandemi ini. Baik Kak Putri, terima kasih. Saya sedikit menambahkan saja dari jawaban Kak Predik tadi. Harapan saya untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda Indonesia agar ikut berkontribusi meningkatkan pangsa pasar domestik maupun pasar internasional. Mungkin sekian saja Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih nih untuk kalian berdua yang udah mau mampir ke podcast bersama. Dan sampai jumpa kalian berdua. Bye-bye.
Nah, itulah tadi para bintang tamu yang sangat memotivasi. Harapannya semoga perekonomian Indonesia dapat berjalan seperti biasanya dan tetap di podcast bersama. Bye-bye.